Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 12 November 2023, hari Minggu Pekan Biasa ke-32, disusun dan dibawakan oleh Frater Eman Mere SVD. Selamat mendengarkan. Mari batong lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, perumpamaan yang ditegaskan Yesus dalam Injil hari ini ialah hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelita dan pergi menyongsong pengantin. Ada 2 tipe yang digambarkan Yesus. Pertama, 5 orang gadis, mereka pergi mengambil pelita sekaligus mempersiapkan minyak untuk cadangannya. Lalu mereka pergi menyongsong pengantin. Sedangkan 5 gadis yang lain, mereka hanya mengambil pelita lalu pergi menyongsong pengantin. Saudari-saudaraku yang terkasih, hal utama dalam narasi Injil ini ialah 10 gadis yang pergi menyambut pengantin. Sedangkan hal tambahannya ialah gadis-gadis ini
harus mempersiapkan pelita sekaligus minyak untuk cadangannya. Dan pada kesempatan ini, saya ingin mengajak saudari-saudara untuk memfokuskan diri pada persoalan 5 gadis yang bodoh itu. Yang dialami oleh 5 gadis bodoh itu, kita dapat melihat bahwasannya hal-hal kecil juga sesungguhnya dapat mempengaruhi hal-hal yang luar biasa. Hanya karena kelima gadis itu tidak menyiapkan minyak cadangan, akhirnya mereka disebut sebagai gadis-gadis yang bodoh. Dan terlebih dari itu, mereka tidak mendapat kesempatan untuk menjambut kedatangan mempelai laki-laki. Apa poin utamanya untuk kita? Jangan pernah meremehkan hal kecil. Seringkali kita terperangkap dengan pemikiran bahwa hal kecil tidaklah terlalu penting untuk diperhatikan. Karena memang pada umumnya hal kecil tidak memiliki cukup alasan menarik untuk diperhatikan. Kita sulit memberi porsi yang lebih untuk memperhatikan hal-hal kecil. Karena memang jarang memberikan dampak yang besar dalam hidup kita. Contoh saja, jika kita membaca satu buku hari ini, tidak langsung membuat kita pintar. Atau kita menabung 10.000 per minggu, tidak langsung membuat kita pada akhir tahun menjadikan kita sebagai seorang yang crazy rich. Pemikiran seperti ini membuat kita jadi sulit menghargai hal-hal kecil yang terjadi atau yang kita upayakan demi alasan yang baik. Namun, apakah benar saudari-saudaraku, hal yang kecil yang terjadi dalam kehidupan kita tidak bisa memberikan dampak yang cukup besar? Yesus dalam perumpamaan kisah Injil yang kita dengarkan hari ini membantu kita untuk melihat persoalan ini, membantu kita mengerti bahwa setiap hal yang terjadi di dunia ini selalu dimulai oleh hal kecil yang menjadi pemantik. Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi apa yang dikatakan selanjutnya? Aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Persoalan itu terletak pada kehabisan minyak. Minyak yang hampir habis. Yang mana ketika mempelai datang, kelima gadis bodoh ini pergi mencari minyak. Yang dapat kita pelajari ialah hanya karena perkara minyak, hal kecil ini, akhirnya kelima gadis bodoh itu tidak diizinkan masuk bersama mempelai. Dan lebih dari itu, sang mempelai tidak mengenal kelima gadis bodoh itu. Saudari-saudaraku, pesannya ialah tidaklah salah untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan akhir kita. Namun, ketika kita berhenti hanya sampai menentukan pada tujuan akhir, itu akan membuat perjalanan hidup kita menjadi lebih sulit. Atau terlalu menaruh perhatian pada hasil yang ingin dicapai tanpa memikirkan bagaimana cara untuk sampai di sana. Itu kita ibaratkan berjalan ke suatu tujuan tanpa tahu jalan yang mana. Karena itu pesan Yesus di akhir Injil hari ini. Berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Allah yang Maha Rahim, bantulah kami untuk terbuka melihat persoalan-persoalan di hadapan kami dan memperhatikan hal-hal kecil supaya membantu hidup kami di hari-hari selanjutnya. Amin.
bersaudara umat Tuhan di lubang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati